Selamat malam, nama saya Irfan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas satu dari pemrograman berbasis desktop. Ini saya beri nama sedemikian rupa, dan sesuai tugas ini adalah sistem aplikasi sederhana yang digunakan untuk melakukan pemesanan di restoran. Ini adalah poin-poin pentingnya. Nah, di sini saya juga menambahkan dan menyesuaikan beberapa hal itu yang tidak diwajibkan di dalam petunjuk tugas. Nah, salah satunya adalah validation and error handling. Nah, ini jadi fungsinya setiap dialog yang muncul itu harus si user itu harus melakukan input yang sesuai, tidak bisa salah, entah itu kosong atau mungkin tidak sesuai. Jadi misal sebagai contoh, nah dialog pertama ini adalah kan diharuskan untuk memasukkan nama menu yang benar. Nah, apabila misal saya memasukkan nasi goreng, ada di sini menunya. Nah, artinya dia benar. Nah, apabila dia benar, dia akan memunculkan ini, dan si user harus memasukkan jumlah yang ingin dipesan itu berapa. Nah, anggap saja misalnya 2. Nah, oke. Dan ini sudah tersimpan. Nah, apabila misal saya memasukkan suatu menu itu yang tidak ada, misal nasi kuning, nah, menu not found, kita misal coba entah apalah, nah menu not found lagi, dan ini akan selalu kembali lagi sampai si user itu juga akan memasukkan nama menu yang benar, dan juga tidak hanya nama menunya saja. Jadi misal saya masukkan lalapan, oke, ini benar. Nah, untuk jumlah ini diharuskan angka lebih dari 0. Apabila kita masukkan 0, nah, you must order at least one item, harus minimal 1. Apabila misal kita memasukkan string, nah, quantity salah, harus memasukkan angka lebih dari 0. Anggap aja misal 50. Oke. Nah, dan ada validasi, artinya selalu ada konfirmasi. Nah,
misal kita ingin uh, uh, apabila kita sudah selesai, kita sesuai ini, kita bisa langsung kita kosongi dan kita bisa langsung enter. Nah, dan konfirmasi lagi, yes, akan dihitung. Dan di sini ada diskon 10% sesuai dengan petunjuk tugasnya. Apabila dia jumlah pesanannya lebih dari 100.000, seperti itu prinsipnya. Nah, itu adalah gambaran secara umum. Nah, secara detailnya seperti ini. Yang pertama adalah deklarasi. Nah, misal kita contoh lagi 850 kita finish, yes. Nah, deklarasi yang pertama ini adalah untuk fungsi seperti scanner. Nah, scanner itu digunakan untuk agar si user bisa memasukkan inputnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada decimal format. Fungsinya itu adalah ini, harga yang ditampilkan itu sesuai dengan format keuangan di rupiah. Jadi seperti ini, Rp 12.000 terus 0,00. Nah, local date time itu digunakan untuk local date time itu digunakan untuk menangkap waktu lokal. Nah, ini tadi sesuai ya, 2326 menit. Nah, dan datetime formatter itu digunakan untuk mengkonvert waktu lokal itu agar bisa ditulis di hasilnya, atau resipnya seperti ini. Kita coba cek, jadi apakah benar 810 misal 232849. Ya, oke, benar. Dan totalnya 100.000 dia, jadi dia tidak melebihi 100.000, tetapi dia lebih dari 50.000. Jadi makanya dia dapat yang ini. Nah, setelah ada deklarasi itu adalah kita, oh ya, ini masih deklarasi ya, kita membuat 2 array itu. Yang satu adalah untuk makanan, terus yang satunya lagi itu adalah untuk minuman. Ini lebih simpel dan lebih dinamis. Jadi misal apabila diganti harganya mungkin jadi lebih mudah. Misal kita ganti ini sebagai
50.000 misalnya. Nasi goreng 50.000. Oke, kita coba. Sorry. Kenapa kok seperti ini? Nasi goreng 10. Ya, harganya dia jadi 50.000, harinya dikali 10 jadi 500. Sesuai. Kemudian yang kedua adalah main menu display. Seperti ini. Ini saya juga menggunakan sistem Outprint, jadi dia diberi format spasi 20 spasi dari nama menunya dan agar dia bisa tampil rapi seperti ini, seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah user input flow. Yang pertama, dia akan menampilkan ini, menampilkan jika show menu is true. Artinya ketika program dijalankan, dia akan selalu menampilkan ini. Nah, user melakukan order dan memberikan kuantitas dan 8 seperti tadi misal. Nah, dan apabila dia sudah, dia akan disimpan di input order. Dan akan diproses. Nah, apabila dia valid, dia akan di print seperti tadi. Nah, misal kita buat cancel misalnya. Nah, harus dikonfirmasi apakah yes atau no. Kita misal no. Nah, dia akan melanjutkan. Apabila kita cancel lagi, misal kita yes, would you like to start over? Apabila yes, akan kembali lagi ke yang paling awal sendiri. Apabila no, misal, dia akan selesai. Nah, sekarang misal apa yang akan terjadi apabila si user tidak memesan apapun. Kita coba langsung enter. I sure you want to finish ordering? Yes, you order. Wait a minute, looks like you haven't ordered anything yet. Dan dia akan tahu dan si user diharuskan untuk minimal memasukkan 1 menu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya memanggil ulang indeks 1 sampai limit 4. Nah, jadi misal apabila kita memesan 4 menu
nasi goreng misal 2, kemudian ada soto ayam 2, kemudian es jeruk 2, soda gembira 2. Nah, you reach maximum order limit. Dia sudah 4 menu. Apabila yes, kita coba no terlebih dahulu. Apabila no, nah, are you sure? Yes, lihat to start over. Nah, apabila no, dia akan otomatis meng-cancel seluruh order dan akan mengulangi semuanya dari awal, tergantung pilihan user apabila yes atau no, seperti itu. Nah, kemudian yes no semuanya sudah. Nah, dan ini juga ada is already order. Intinya si user tidak boleh memesan menu yang sama untuk kedua kalinya. Misal 8 2, nah kemudian 8 lagi, you already order this menu, please select another. Why? Dikarenakan ada limit 4 menu. Nah, jadi diharapkan si user benar-benar memanfaatkan 4 pilihan itu secara baik. Seperti itu simpelnya seperti itu. Kemudian adalah get valid. Nah, valid ini seperti tadi, kita harus memasukkan entah itu angka misalnya atau menu yang benar. Nah, ini kan tidak valid. Kemudian angka misal string tidak bisa, kita melakukan 0 juga bisa, jadi harus angka integer. Nah, apabila sudah selesai seperti tadi, kita masuk enter finish, kita proceed, yes, akan di print ordernya isinya. Nah, untuk nomor ordernya ini saya menggunakan yang tadi, menggunakan dari waktu lokal. Tujuannya simple, biar tidak terlihat random. Nah, jadi sebenarnya 31 Oktober 2025 jam 23.38. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah main order flow. Ini adalah fungsi utamanya, dan memang sengaja ditaruh di bagian paling bawah dikarenakan dia akan berjalan setelah semua fungsi telah didefinisikan. Seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, semuanya ada validasinya antara yes atau no, seperti itu, dan harus jelas. Kemudian tidak ada duplikasi. Ini seperti is already order tadi, mana tadi? Nah, is already order. Kemudian formatted receipt
tadi sudah jelas. Order number itu tadi cuma, dan user friendly dialogues. Setiap tahap itu ada konfirmasinya seperti itu. Ini hanya gambaran saja. Semua pilihan dan kemungkinan yang ada. Oke, saya rasa itu untuk tugas 1 dan yang bisa saya jelaskan. Ini saya lihat sudah lebih dari 21 menit waktunya, dan seharusnya itu maksimalnya adalah 15 menit. Jadi saya mohon maaf, dengan waktu yang terbatas itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa menjelaskan alur programnya secara secara umum saja. Atau lebih jelasnya saya akan kirim source code-nya sebagai bukti dan juga laporannya ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.